Di sesi wawancara pagi hari ini pendengar ya dengan berbagai topik yang sudah kami informasikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini satu persatu akan kami bahas di pagi hari ini sampai kita berada pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melakukan seleksi calon taruna Catar Akademi Kepolisian Akpol tahun 2024. Namun pendengar, ada dugaan kolusi terhadap seleksi taruna-taruni Akpol dari Polda NTT. Sebab pendengar, kabar yang beredar ada 11 nama catar yang ditetapkan dari panitia daerah Polda NTT, mayoritas berisikan nama taruna-taruni yang terindikasi bukan berasal dari wilayah NTT pendengar ya. Dan untuk menanggapi soal ini pendengar RRI, kami sudah bersama Kepala Ombudsman NTT. Seperti apa respon Ombudsman terhadap persoalan ini begitu ya, terkait dengan perekrutan catar Akpol di NTT. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Darius, bisa dengarkan suara kami dengan jelas? Suara Anda kedengaran sangat jauh begitu Pak Darius. Oh iya, selamat pagi RRI Ende. Apakah sudah terdengar suara saya? Baik, suaranya sudah didengar dengan jelas Pak Darius, terima kasih. Baik, Pak Darius, seperti apa respon Anda begitu ya terhadap persoalan perekrutan catar Akpol di NTT ini Pak Darius? Akhir-akhir ini beredar banyak sekali informasi-informasi begitu ya, respon dari masyarakat NTT. Nah, seperti apa respon Anda begitu Pak Darius? Ya, kami telah mencermati, mendengar seluruh masukan masyarakat Nusa Tenggara Timur terkait seleksi calon taruna Akpol panitia daerah Polda Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, keberatan, komplain masyarakat terkait dengan seleksi catar Akpol tahun ini di Polda NTT adalah terkait dengan 11 peserta yang dinyatakan lulus didominasi oleh warga luar Nusa Tenggara Timur, atau 11 orang itu 10 diantaranya berasal dari luar dan 8 orang diantaranya adalah anak-anak dari pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Inilah keberatan yang disampaikan ke publik, karena kita tahu keberatan itu sudah sampaikan di Mabes Polri. Kami sendiri belum menerima laporan resmi dari para orang tua yang merasa dirugikan. Tetapi kami terus mengikuti dan mencermati perkembangan itu dan berkoordinasi dengan Irwasda Polda untuk menyampaikan keberatan-keberatan itu agar dilihat atau dicek kembali seluruh tahapan pelaksanaan seleksi itu sehingga benar-benar transparan dan seterusnya. Nah, kami berpandangan bahwa jika benar informasi itu bahwa mayoritas didominasi oleh anak-anak pejabat utama Polda termasuk Pak Kapolda, maka kami memang sudah juga menyampaikan bahwa ada dugaan konflik kepentingan di sana, sehingga Mabes Polri perlu melihat kembali apa yang terjadi di seleksi Akpol tahun ini, khususnya kuota Nusa Tenggara Timur. Saya berpendapat bahwa namanya kuota Nusa Tenggara Timur mestinya harus ya diisi oleh anak-anak dari atau putra-putri dari Nusa Tenggara Timur. Tetapi persyaratan masuk Akpol tahun ini memang khusus Nusa Tenggara Timur itu belum disertakan dengan persyaratan afirmasi khusus putra-putri daerah sebagaimana di Papua. Dan memang jika anak-anak dari luar NTT ini mengikuti tahapan dengan benar, termasuk ketentuan domisili dan seterusnya, memang secara prosedur tidak ada masalah yang terjadi sebenarnya. Tetapi dari sisi kepatutan, kepantasan, lalu konflik kepentingan, itu perlu dipikirkan kembali, sehingga kita minta ke Mabes Polri agar dalam seleksi-seleksi catar taruna pada tahun-tahun berikutnya, NTT harus diberi afirmasi khusus dalam hal ini. Persyaratan catar taruna Akpol Nusa Tenggara Timur ini harus diberi persyaratan khusus berupa putra-putri NTT. Ini syarat sama seperti di Papua.
sepanjang syarat ini belum ada, bisa saja putra-putri di luar NTT akan dengan mudah boleh masuk mengikuti di begitu ya. Tenggara Timur ya. Seperti yang terjadi saat ini. Kira-kira begitu harapan kami ya. Oke, berarti ini memang afirmasi untuk anak-anak NTT sendiri tertutup begitu ya, kuota-kuota yang ada untuk NTT khusus untuk anak-anak NTT ini belum ada begitu Pak Darius? Ada, memang persyaratan khusus putra-putri NTT ini belum ada dalam seleksi tahun ini. Di provinsi lain, di Papua itu ada, saya dengar di Papua itu ada syarat itu sehingga memang hanya putra-putri dari daerah itu yang bisa ikut. Atau kalau ada keterangan domisili, kalau saat ini keterangan domisili itu adalah 2 tahun domisili di NTT, atau kalau bagi putra-putri anggota Polri ya 6 bulan berada di NTT. Nah, setahun depan saya berharap bahwa mungkin syarat domisili itu bisa diperpanjang 10 tahun kah, 5 tahun kah, 6 tahun kah, atau ada porsi bagi putra-putri di daerah dan porsi untuk kuota dari Mabes Polri untuk orang luar NTT itu. Kalau perlu bisa diatur agar tidak ada protes dan riak seperti sekarang ini. Saya katakan bahwa kuota NTT itu memang harus diisi oleh putra-putri NTT dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin kuota dari Nusa Tenggara Timur diisi oleh orang yang bukan putra-putri NTT? Kalau demikian adanya, saya bilang ya kalau gitu jangan pakai kuota Nusa Tenggara Timur, kuota Mabes Polri saja, supaya tidak perlu ada anak dari sini untuk ikut tes itu. Itu kira-kira. Berarti tidak ada keseragaman persyaratan begitu dari masing-masing daerah, Pak Darius? Ya, setahu saya informasikan ada daerah-daerah tertentu yang pakai afirmasi khusus, khususnya di wilayah Papua ya. Dan NTT belum menyelenggarakan atau menggunakan afirmasi khusus untuk anak-anak NTT sendiri ya, dengan persyaratan tadi yang Anda sampaikan bahwa 2 tahun begitu ya, berdomisili di NTT. Ya, dan bagi anak-anak Polri 6 bulan mengikuti ayah ibunya bertugas di sini boleh. Boleh, oke. Baik, apakah ada temuan lain yang Anda temukan sepanjang persoalan ini mencuat ke publik, Pak Darius? Ya, kami kebetulan seperti tadi saya sampaikan karena belum dilaporkan oleh para orang tua yang merasa dirugikan, sehingga kami belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga kami belum betul-betul belum mendalami lebih lanjut. Tetapi dari informasi konsultasi yang disampaikan ke kami, ya permasalahan utama yang mereka sampaikan adalah keberatan karena kuotanya diisi oleh orang luar. Kemudian ada indikasi-indikasi nilai atau skor akhir dari peserta itu ada yang lebih rendah tapi dinyatakan lulus. Kemudian mereka meminta agar proses ini bisa ditinjau kembali agar ada rasa keadilan untuk anak-anak NTT. Itu harapan. Berarti ada kejanggalan-kejanggalan begitu ya, seperti yang Anda sebutkan begitu ya, ada yang mungkin nilainya lebih. Bagaimana Pak Darius? Pak Darius mungkin bisa diulangi, suaranya putus-putus. Ya, mereka keberatan ada di tahapan ujian tertulis yang menurut salah satu orang tua itu anaknya nilainya lebih tinggi tapi dinyatakan tidak lulus, dan yang lulus nilainya lebih rendah. Itu ada satu keberatan orang tua peserta itu. Tetapi belum secara resmi dilaporkan ke Ombudsman begitu ya, sehingga belum bisa melakukan pemeriksaan ya Pak Darius ya? Belum secara resmi dilaporkan, dan saya rasa ini sudah menjadi laporan resmi ke Mabes Polri, sehingga kita tunggu apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri terhadap keberatan ini. Ini kan demo di NTT, demo di Mabes Polri dan seterusnya, jadi masalah yang harus diatensi oleh Kapolri. Baik, apa harapan Anda Pak Darius terkait dengan permasalahan ini? Ya, saya berharap pertama Pak Kapolri mendengar keluhan dari mayoritas masyarakat NTT terhadap seleksi tahun ini. Yang kedua, Pak Kapolri juga agar memberi persyaratan afirmasi khusus untuk putra-putri NTT di seleksi tahun depan. Ini agar, seperti yang tadi saya sampaikan, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi wilayah-wilayah timur ini juga harus dapat afirmasi khusus seperti itu. Kalau tidak, kita tetap seperti sekarang dan tetap tertinggal dari wilayah-wilayah di barat, gitu ya. Jadi kita butuh afirmasi khusus dan perhatian khusus, sehingga kuota kita memang hanya diisi oleh kuota putra-putri NTT, begitu.
Berarti kesempatan lebih besar lagi begitu ya untuk masyarakat NTT ya, sehingga terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Pak Darius, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila. Terima kasih, RRI ND. Selamat pagi. Anda masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.